Jejak Prajurit kembali menyapa Anda kali ini. Kami akan berikan berita terpercaya, terkini, dan teraktual bersama saya, Aulia Hikmah Andina. Inilah berita selengkapnya. Bayangkan sebuah langkah berubah segalanya. Seorang prajurit yang dulu setia menjaga kedaulatan tanah air ini melangkah ke medan perang asing, bukan sebagai duta kehormatan negara, melainkan sebagai tentara asing. Sebuah pilihan yang menguji batas antara kesetiaan dan pengkhianatan, antara hukum dan nurani. Mari kita kupas tuntas ex-TNI yang bergabung dengan militer asing di Rusia. Bayangkan sebuah langkah berubah segalanya. Seorang prajurit yang dulu setia menjaga kedaulatan tanah air ini melangkah ke medan perang asing, bukan sebagai duta kehormatan negara, melainkan sebagai tentara asing. Sebuah pilihan yang menguji batas antara kesetiaan dan pengkhianatan, antara hukum dan nurani. Mari kita kupas tuntas ex-TNI yang bergabung dengan militer asing di Rusia. Selanjutnya bersama kami di Rekam Jejak Prajurit. Saya Sylvia Dwi Anggreni dengan rekan saya Muhammad Arudin Firmansyah. Mari kita simak bersama. Dalam pandangan hukum nasional Indonesia, tindakan bergabung dengan militer asing tanpa izin resmi dari Presiden adalah pelanggaran yang sangat berat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Pelaksanaannya secara tegas menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang aktif dalam militer asing tanpa izin dapat kehilangan status kewarganegaraannya secara otomatis. Bayangkan, seseorang yang selama ini menjadi bagian dari bangsa tiba-tiba dinyatakan bukan lagi warga negara. Identitas, hak, dan perlindungan yang melekat padanya hilang seketika. Apa artinya tanpa negara? Sebuah nasib yang penuh dengan ketidakpastian. Tak hanya itu, dari perspektif hukum internasional, mantan prajurit yang berperang sebagai tentara asing tanpa status resmi berisiko dianggap sebagai tentara bayaran. Setiap warga negara, apalagi yang pernah mengabdi sebagai prajurit, harus memahami bahwa kesetiaan kepada negara dan ketaatan pada hukum adalah fondasi utama. Keputusan bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden membawa konsekuensi berat, seperti hilangnya status kewarganegaraan dan potensi resiko hukum internasional. Seperti halnya yang telah kita bahas, keputusan mantan prajurit TNI bergabung dengan militer asing bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang sangat serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya pasal 23D dan 23E, warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika secara aktif masuk dalam dinas militer asing tanpa izin langsung dari Presiden. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 juga mengatur secara rinci tata cara kehilangan kewarganegaraan, menegaskan bahwa status kewarganegaraan seseorang hilang secara otomatis ketika memenuhi syarat unsur tersebut. Contoh nyata adalah kasus mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang telah memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan karena bergabung dengan militer Rusia tanpa izin Presiden. Viral di medsos, unggahan menggambarkan seorang pria mengaku mantan prajurit marinir TNI AL dan sekarang menjadi anggota militer Rusia. Viral di media sosial. Pria bernama Satria Arta Kumbara yang mengaku bergabung dengan militer Rusia merupakan mantan prajurit marinir TNI Angkatan Laut. Satria dipecat dari TNI pada tahun 2023. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksma TNI I Made Wirahadi Arsanta menjelaskan
Prajurit tersebut sudah dipecat atas tindakan meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi atau alasan yang sah. Pemecatan dilakukan setelah melakukan proses sidang di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Sabda Satria Arta Kumbara NRP 11026 mantan anggota Kormar Inspektur Korps Marinir Dasar Si TMT tanggal 13 Juni 2022 sampai sekarang. Jelas Laksma Madewira saat dimintai konfirmasi. Madewira mengatakan mantan prajurit TNI AL tersebut sudah dijatuhi hukuman dalam putusan in absentia. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap seorang terdakwa tanpa kehadiran terdakwa tersebut dalam persidangan. Dia menyebut putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan in absentia Dirmil 208 Jakarta yang bersangkutan pidana penjara 1 tahun dan tambahan pidana dipecat berdasarkan putusan perkara nomor 56K/PM 28/AL/4/2023 tanggal 6 bulan April 2023 dengan akta berkekuatan hukum tetap nomor AMKHAT/506-PM.208-AL/4/2023 tanggal 17/04/2023. Dilihat di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Dilmil 0208 Jakarta, Satria dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Satria Arta Kumbara, Serda Mar NRP 111026 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai. Demikian keterangan di SIPP Dilmil 208 Jakarta. Telah mendengarkan episode Jejak Prajurit ketika batas negara teruji. Semoga kisah dan hukum yang kita bahas hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga integritas, kehormatan, dan cinta tanah air dalam setiap langkah hidup. Sampai jumpa